Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Dede Hairudin SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 251 041 83748. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di MI Darul Ulum 5 kelas 6 dengan materi belajar Pancasila dengan menyenangkan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anakku, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalian tetap sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Oke, biar pembelajarannya tambah semangat, kita awali dengan doa sebelum belajar. Oke, untuk memimpin doa silakan ketua kelas maju ke depan. Dulu siap berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Wabil Islamina Wabil Muhammadin Nabiya wa Rasulah Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum Pak Guru. Kembali. Oke, anak-anakku sekalian, kita untuk lebih meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Silahkan lihat ke layar. Kalian mohon berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah proklamasi, saya bertekad untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatlah dimakmur sentosa. Bidai bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Masih semangat? Masih. Sebelum kita lanjut, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, kita cek daftar hadir. Siapa tahu ada yang tidak hadir. Apa hadir semua? Hadir ya? Ada yang tidak hadir tidak? Tidak. Tidak, berarti hadir semua. Oke, anak-anakku sekalian, kita hari ini akan belajar tentang Pancasila dengan menyenangkan. Masih ingat kan bunyi Pancasila itu? Oke, coba sebutkan bunyi Pancasila. 1, Ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bagus, sudah hafal bunyi Pancasila. Sekarang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Nah, Bapak nanya nih,
kepada kalian sebelum kita masuk ke materi penerapan ataupun contoh penerapan Pancasila sila pertama. Ayo, siapa yang tahu contohnya? Oh, silakan apa sih? Sholat berjamaah di masjid. Oke, contohnya sila pertama sholat berjamaah di masjid. Ada lagi siapa kira-kira? Oh, siapa? Bun. Oke, apa itu, Bun? Oke, menghargai teman yang berbeda agama. Oke, tepuk tangan buat kawan. Selanjutnya kita bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran. 1. Siswa memahami bahwa nilai-nilai Pancasila saling berhubungan dan tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, siswa dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mengembangkan sikap gotong royong, adil, dan menghargai perbedaan. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan tercapai. Jadi hasil nanti materi itu kalian harus bisa tercapai tujuan yang Bapak terangkan tadi, tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk materi hari ini kita lihat video. Nanti kalian lihat video dan menyimak. Setelah menyimak, nanti kalian kalau ada hal-hal yang mau ditulis, tulis berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Silahkan lihat. Hai, anak-anak Indonesia hebat. Berjumpa dengan saya Pak Purwana. Kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 6, mata pelajaran pendidikan Pancasila, bab 1 yaitu belajar Pancasila dengan menyenangkan. Perhatikan ya. Hubungan nilai-nilai Pancasila dalam praktik hidup sehari-hari. 1. Nilai-nilai Pancasila sebagai kebaikan yang saling berhubungan. 5 sila Pancasila sesungguhnya memiliki sifat saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Jika salah satu sila dihilangkan, hilanglah makna kesatuan yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, ketika kita hendak mengamalkan Pancasila, kita tidak boleh menganggap bahwa satu sila dalam Pancasila lebih penting dari sila-sila yang lain karena kelimanya merupakan satu kesatuan yang bulat dan padu. Setiap sila Pancasila saling mengikat dan berhubungan. Setiap sila dapat menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Berikut ini merupakan hubungan nilai-nilai setiap sila dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan, menjadi dasar bahwa bangsa Indonesia memiliki keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Berikut hubungan nilai sila pertama Pancasila dengan nilai sila-sila yang lainnya. 1. Dengan sila kedua, dapat dilihat saat seseorang menjalankan ajaran agama dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. 2. Dengan sila ketiga, dapat dilihat saat seseorang menjalankan ajaran agama dengan membangun persatuan antar umat beragama. 3. Dengan sila keempat, dapat dilihat saat seseorang menjalankan ajaran agama dengan menghargai perbedaan dalam bermusyawarah. 4. Dengan sila kelima, dapat dilihat saat seseorang menjalankan ajaran agama dengan bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penjelasannya seperti apa? Nah, ini hubungan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari. Nah, 1. Pancasila terdiri dari 5 yang tak bisa dipisahkan. Tadi dah tak bilang. Jika satu sila dihilangkan, maka nilai kesatuan dalam Pancasila itu akan hilang. Selanjutnya, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menjadi dasar bagi sila lainnya. Iman kepada Allah mengajarkan manusia untuk berlaku adil, menjaga persatuan dan menjunjung nilai kemanusiaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini bertujuan untuk menuntun manusia saling menghormati dan tidak merendahkan orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan kita untuk menghargai pendapat orang lain dan mengambil keputusan bersama. Yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu
sila ini bertujuan menuntut keadilan bagi semua orang tanpa memandang perbedaan sosial. Selanjutnya, pengamalan sila Pancasila dalam masyarakat. Nah, karena Pancasila itu bukan hanya sekedar konsep atau teori. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan yang lebih luas seperti tempat kerja dan pemerintahan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ini, ya. Sila yang ke-1, menghormati teman yang berbeda agama dan tidak merendahkan. Bagus tadi yang dijawab oleh Bun. Yang kedua, sila kedua, berteman tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan status sosial. Sila kedua. Sila ketiga, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar tanpa meminta imbalan. Itulah contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sila keempat, menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi dan musyawarah. Contohnya dalam sekolah, misalkan ada pemilihan ketua kelas nih, itu harus bermusyawarah. Ketika hasilnya itu melalui diskusi, jadi harus saling menghormati hasil keputusannya ya. Yang terakhir, sila kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia. Itulah penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, biar semangat lagi, kita akan tepuk Pancasila. Sudah bisa? Sudah. Tepuk Pancasila. Bintang emas, rantai gajah, rantai ringkih, rantai, dan kapas. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah melihat video penjelasan. Sekarang Bapak akan ngasih tugas. Tugas ini kalian harus kerjakan secara kelompok. Nah, Bapak sudah buat kelompok. Nah, ini nanti kalian isi dan berdiskusi tentang materi hari ini. Sejauh mana kalian bisa berdiskusi tentang materi keterkaitan antara Pancasila dengan yang lainnya. Oke, silakan kerjakan. Sudah selesai semua? Sudah. Selanjutnya, kalau sudah selesai, kita presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan yang pertama. Nah, kelompok 1 silakan maju ke depan. Ini sini lagi. Oke. Teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Program pribadi mengamalkan Pancasila. Sila ke-1 di lingkungan rumah, sholat berjamaah di masjid. Sila kedua di lingkungan sekolah, ketika berjalan di depan guru menunggu. Sila ketiga di lingkungan masyarakat, gotong royong membersihkan masjid, menolong teman yang jatuh di sekolah. Sila kedua, menghormati agama teman yang berbeda. Sila ke-1, berpartisipasi dalam bekerja bakti di lingkungan. Sila ketiga, bermusyawarah saat memilih ketua kelas. Sila keempat, menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan teman dari daerah lain. Sila kelima. Oke, itulah presentasi dari kelompok 1. Kita tepuk tangan. Selanjutnya, kita refleksi sejauh mana sih pemahaman kalian tentang pembelajaran tadi tentang Pancasila yang menyenangkan atau nilai-nilai yang berkaitan Pancasila dengan keseharian. Kita akan mencoba kita kuis. Nah, sudah siap? Siap nggak? Siap nggak? Oke. Nanti yang bisa menjawab 7 tangan, ya. Nanti ke depan langsung ngasih jawabannya. Oke, siap ya? Yang pertama,
Soal yang pertama. Nah, pertanyaannya, Pancasila memiliki 5 sila yang tidak bisa dipisahkan karena apa? Siapa? Oh, Repi. Silakan jawabannya, Repi. Setiap sila berdiri sendiri. B, setiap sila berkaitan dan menguatkan. C, setiap sila boleh dipilih sesuai keinginan. Jawabannya apa, Repi? Oke, coba lihat. B. Oke, tepuk tangan. Bagus. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, contoh sikap gotong royong yang sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang bisa? Ayo. Oh, Pipi, silakan maju, Pi. Jawabannya yang mana, Pi? Yang mana, Pi? Oke, bagus. Tepuk tangan. Nah, membantu orang tua membersihkan rumah tanpa diminta. Nah, tadi kita sudah menjawab kuis pertanyaan dari Bapak. Jadi intinya bahwa penilaian ataupun Pancasila itu harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keterkaitan antara sila 1 sampai sila 5 itu sangat berharga sekali dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Bapak tutup materi hari ini. Bapak ingin menguji kalian sejauh mana sih kalian memahami tentang materi pembelajaran hari ini. Jadi Bapak minta kalian tuliskan poin-poin penting dalam berkaitan dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, sudah semua? Sudah. Selanjutnya, untuk minggu depan nih, Bapak kasih tugas lagi, tugas pekerjaan rumah ataupun PR. Coba kalian tulis, sebutkan contoh-contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah, bukunya ditutup. Buku semua ditutup, dirapikan. Jadi untuk PR kalau kalian kerjakan dan minggu depan materinya yaitu tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Untuk penutup kita tutup dengan doa. Silakan Bapak Asmi maju. Duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beri salam kepada Pak Guru. Selanjutnya yang ulang duluan karena tadi yang bagus presentasinya kelompok 1.